Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini insyaallah kita semua sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai materinya, pertama-tama saya berharap kepada siswa PKBM Al-Amin Mausaka Tengah untuk paket C, yakni setara SMA, bahwa pada video pembelajaran kali ini kami buat diharapkan kepada siswa sekalian untuk menyimak, mempelajarinya, sekaligus jangan lupa like dan komen. Pada kolom komentar jangan lupa para siswa untuk mengetik hadir dan juga kelas serta paket C. Bagi yang sudah menonton video ini, materi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, tentu semua orang bahkan ingin sukses. Namun perlu kita ketahui bahwa untuk meraih kesuksesan tersebut bukanlah perkara yang sangat mudah. Tentu kita harus mampu mengatasi semua hambatan, tantangan, dan rintangan dengan ketekunan dan kerja keras. Di samping itu juga yang kita butuhkan adalah doa dari kedua orang tua dan juga guru yang sangat kita butuhkan, agar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki memberikan jalan kemudahan dan keberkahan. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya. Manusia akan hidup di akhirat selama-lamanya, sedangkan dunia hanya tempat singgah sementara. Ibaratnya dunia adalah tempat kita merantau dan sewaktu-waktu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang sangat kita harapkan adalah memperbanyak amal soleh selama hidup di dunia. Seseorang
dapat dikatakan sukses bila mana memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus. Namun, teman-temanku sekalian, kita meyakini bahwa kesuksesan sejati adalah suksesnya hidup di akhirat. Untuk meraih kesuksesan tersebut, perlu kita menggunakan petunjuk ajaran Islam. Sehingga kesuksesan hidup di akhirat dan di dunia akan diperoleh dengan selalu beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada beberapa ayat di sini kita akan bahas. Ada 2 ayat, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 5 nomor 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Yang kedua yaitu Quran surat At-Taubah ayat 9 nomor 105 tentang etos kerja. Mari kita akan bahas Quran surat pertama yang kita sudah sebut tadi, yaitu Quran surat Al-Maidah. Berikut ini Quran surah Al-Maidah ayat 5 nomor 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, saya mengajak kepada para siswa, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Maidah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih para siswa sudah ikut bersama-sama baca ayat suci Al-Quran ini. Mari kita bahas mengenai arti dari Quran Surat Al-Maidah. Dari Quran Surat Al-Maidah ayat 5 nomor 48, yakni, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepada terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, dari arti pada Quran Surah Al-Maidah ini, kita ketahui bahwa tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surat Al-Maidah ayat 5 nomor 48. Karena surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah, yakni surat yang telah diturunkannya setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW menurut riwayat Imam Ahmad. Surat ini turun saat Nabi SAW sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah. Kenapa? Karena begitu beratnya wahyu yang diterima oleh baginda Muhammad SAW. Sehingga Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surah Al-Maidah ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, saat itu Nabi SAW ini diberikan dua pilihan, yakni pilihannya itu apa? Memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut.
Dari tafsiran Al-Misbah kita akan mengetahui kandungan ataupun pesan-pesan yang terdapat pada Quran surat Al-Maidah. Di sini ada 7 yang saya dapat masukkan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebenaran, ya, bukan dengan kepalsuan. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tidak menyalahkan kitab-kitab sebelumnya. Tapi di sini kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, itu kitab Al-Quran menjadi alat pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan juga menjadi tolak ukur kebenaran terhadap, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Nah, yang keempat, Allah sudah perintahkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan kita manusia yang hidup di muka bumi ini untuk menjadikan ini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, bukan hanya sekadar Al-Quran saja, bahkan hadis, sunnah-sunnah Rasul juga itu harus kita berpegang. Yang kelima, setiap umat itu memiliki aturan, ya, yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Ada aturan-aturannya setiap umat, ya. Yang keenam itu Allah sendiri sudah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang sempat saya sebutkan ada di hadis, sunnah-sunnahnya sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Yang terakhir itu kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh untuk berbuat baik, serta kita dilarang untuk menjauhi sebuah perdebatan yang tidak perlu, yang dapat membuang waktu kita sia-sia, yang tadinya kita punya pekerjaan tertunda. Gara-gara persoalan itu kita berdebat panjang lebar, tidak selesai-selesai masalah, lebih baik kita hindarkan.
Selain itu juga kita akan mendapatkan manfaat ya dari perilaku tersebut dalam kita melakukan kebaikan. Nah, yang pertama itu memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya ada ganjaran kita berbuat baik, Allah memberikan pahala kepada kita, Allah juga meridhoi kita dengan hal-hal baik, sehingga kita dituntut untuk menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu kita akan menjadi manusia yang bermanfaat, terutama ya di lingkungan keluarga kita, tetangga kita, ya, masyarakat umum banyak. Yang berikutnya mempercepat penyelesaian pekerjaan. Ya, pekerjaan-pekerjaan tadi kita menumpuk akan cepat selesai. Bila mana kita melaksanakannya secara ikhlas, ridho, dan juga kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin saat ini para siswa masih memiliki perilaku buruk dari sebelum-sebelumnya. Insya Allah dengan mempelajari materi ini dan kita sudah mendengarkan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ini, insya Allah semoga bila ada yang masih merasa dirinya kurang baik, marilah kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi, bertahap. Untuk merubah secara total itu tidak semudah itu karena begitu banyak godaan dari teman-teman, godaan lingkungan. Makanya kita harus berteman bersama orang-orang yang dapat merubah kita menjadi lebih baik. Itu saran saya dari saya. Dan yang berikutnya mempererat hubungan antara sesama. Nah, dan kita berbuat baik yang tadinya kita tidak dikenal, kita mungkin orang baru di lingkungan itu, dan kita sering membantu sesama, insya Allah mereka juga akan berpikir terhadap kita, oh ternyata orang sana baik, dia memang mungkin ada yang memiliki karakter pendiam, pemalu, ya, secara diam-diam dia bantu. Pasti kita akan merasakan dengan kondisi seperti itu banyak sekali, sehingga di lingkungan akan merasa, masyarakat lingkungan akan merasa, oh, orang sana dia baik ya, entah dia sudah bantu kita, yuk sekali-sekali ada acara keluarga mungkin kita panggil dia walaupun kita tidak dikenal, tapi karena sering kita berbuat baik, dari situlah mereka akan melihat kita dan dari situlah mereka akan menilai kita. Hanya ada dua penilaian bagi manusia. Pertama, nilai baik dan buruk. Namun, kebaikan apa saja yang kita lakukan, sebanyak apapun, dengan perbuatan kesalahan satu aja yang kita lakukan, maka perbuatan baik itu akan hilang. Oleh sebab itu, kita tanamkan ke dalam diri kita, saya berbuat baik ini karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharapkan ridho dan pahala darinya. Baik, kita masuk pada Quran surat At-Taubah ayat 5.
nomor 105 tentang etos kerja. Nah, sini mari kita membaca suci Al-Quran ini secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallah. Terjemahan pada Quran Surat At-Taubah ini, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk asbabnya, tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surah Taubah sama dengan Quran Surah Al-Maidah. Tidak ada sebab khususnya diturunkan surah ini. Perlu kita ketahui bahwa ayat 105 terkait ayat sebelumnya, yakni ayat 102, 104. Pada ayat 102, 104 Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata. Antara lain misalnya membayar zakat dan bersedekah. Pada ayat 105 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik itu yang nyata maupun itu tersembunyi. Sehingga menurut kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, seusai berperang, Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang-orang yang terkait di tiang ini? Sehingga ada seorang menjawab. Mereka berkata, mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah SAW sendiri yang melepaskannya. Sehingga Rasulullah kemudian bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah At-Taubah. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan dan memaafkan mereka. Kita akan menelaah tafsir Quran surah At-Taubah ini. Menurut tafsir Al-Misbah sendiri, ayat ini mendorong kita umat manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwa setiap amal baik atau buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Jadi kita tidak akan bisa mengelak karena Allah Maha tahu apa yang
kita perbuat semasa hidup kita, baik yang disembunyi di liang lahat pun atau di lubang tikus pun, Allah tahu baik dan buruknya. Berikut ini adalah pesan yang begitu mulia, ya, yang terkandung dalam Quran surah At-Taubah. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa kita rasakan sendiri maupun masyarakat luas. Yang kedua, setiap amal kita lakukan baik buruknya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan juga mukminin di akhirat kelak. Itu akan dilihat. Yang ketiga, kita juga jangan merasa puas, jangan merasa cukup sudah banyak kita lakukan amal kebaikan. Kita harus berusaha terus untuk memperbanyak, dan kita tidak boleh merasa cukup ataupun puas, karena itu merupakan bekal di akhirat nanti setelah kita tidak ada di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat kita merantau, tempat kita singgah sementara. Sehingga karena manusia itu akan kembali ke kampungnya, yaitu akhirat. Dari perbuatan kita di dunia, baik dan buruk, kita akan dapatkan balasannya setelah kita berada di akhirat.
Terima kasih kepada semuanya para siswa paket C, yaitu yang SMA, atas waktunya, kesempatannya. Semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi para siswa dimanapun kalian berada. Ya, jangan lupa pada video pembelajaran yang ada di YouTube yang kami akan upload ke YouTube ini untuk memberikan komentar. Komentarnya itu hadir, ketika hadir, kemudian kelasnya, kelas berapa, dan paket. Jangan lupa paket C untuk bagian SMA. Kenapa video ini kami buat? Untuk menunjang kebutuhan para siswa yang berada di luar daerah, para siswa yang tidak memiliki kesempatan hadir di sekolah, bisa menggunakan HP melalui HP. Bila bagian tidak memiliki HP, boleh pinjam kepada teman yang memiliki HP untuk menonton sebentar aja, sehingga kalian ke depannya dikatakan bahwa kalian ini juga sekolah. Yang selama ini mungkin para siswa tahu bahwa sekolah PKBN atau sekolah kesetaraan ini untuk ijazah paket itu tidak sekolah, cukup dibeli ijazah. Oh, salah. Di PKBM Al-Amin Mausangka Tengah ini sistemnya bukan seperti itu. Kami rubah bahwa di PKBM kita belajar ada offline dan ada online. Online-nya seperti ini. Buka YouTube, ada grupnya di WA, para peserta didik bisa membuka dulu, luangkan waktunya sebentar, 5-30 menit lah. Cukup dari saya. Semoga para siswa semua sehat selalu di sana. Bagi yang bekerja semoga sukses. Bagi yang masih mau mencari pekerjaan, menunggu ijazahnya, semoga dimudahkan segala urusannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.